siang, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Dajan Peken, yang kami hormati Bapak Ibu Guru hebat di SD Negeri 1 Dajan Peken. Terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini, kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Perkenalkan kembali, nama saya Gusti Ayu Agung Purnadewi. Saya adalah CDP Angkatan 9 di Kabupaten Tabanan. Nah, sebelum saya mulai, izinkan saya mengaturkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera, rahayu. Hari ini mohon izin saya akan berbagi terkait budaya positif di sekolah. Sebelum saya mulai acara diseminasinya, mohon Bapak Kepala Sekolah memberikan sambutan terlebih dahulu untuk kegiatan hari ini. Untuk Bapak Kepala Sekolah dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Gung Purnadewi, CGP Angkatan 9. Sebelum mulai, izinkan yang aturkan pengayu bagio berhadapan atur penjaliman. Om Swastiastu. Tetap semangat biarpun jam siang. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah makan siang. Pada kesempatan ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas dedikasi Gung Purna mengumpulkan teman-teman untuk berbagi, berbagi diseminasi budaya positif, rekan-rekan sekalian, guru-guru semua. Saya ucapkan terima kasih juga atas atensi mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang diberikan nanti bisa ditularkan, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Bapak Ibu di kelas masing-masing. Demi kemajuan kelas dan sekolah kita, Sadaken yang kita dengungkan supaya menjadi sekolah yang lebih baik dari kemarin-kemarin. Artinya budaya positif itu perlu kita galakan. Positif itu dimulai dari gurunya dulu. Di mana kita memberikan budaya positif kepada siswa apabila gurunya belum budayakan positif, budaya positif itu pentingnya. Misalnya salam kepada orang, senyum, salam, sapa perlu kita galakan. Tidak ada gurunya cemborot dan guru yang lain, jangan, kita tetap senyum. Biarpun di hatinya tidak senyum, boleh, itu kan masalah privasi namanya. Tetapi kita berharap semua tunjukkan di antara guru itu saling senyum, saling sapa, sehingga anak-anak itu melihat, bagus gurunya saling sapa. Tidak ada istilahnya diam-diam, berpapasan diam. Itu kan artinya menunjukkan kita sebagai profesi, sebagai guru untuk memberikan contoh yang baik pada siswa. Kemudian dari Kemdikbud kemarin 3 dosa besar itu perlu kita tangani, 3 dosa besar. Pertama, kekerasan, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan itu biarpun mencubit atau menyentuh pantat orang lain itu kan sudah baik, Kemudian bullying atau perundungan, mengejek, menghina, menunjuk orang aja itu termasuk perundungan, tunjuk satu orang, satu guru itu sudah perundungan. Anak-anak juga tidak senang ditunjuk-tunjuk. Lebih baik siapa yang bisa angkat tangan, kan gitu. Kalau bergilir itu masalah lain, bergilir semua dapat. Yang ketiga, intoleransi. Intoleransi itu tentang kita keberagaman agama, suku, budaya, adat. Pasti kita perlu saling menghormati, saling tengah rasa sesama teman.
Ya, itu yang kita harus galakan kepada siswa-siswa juga, ya. Untuk selanjutnya tentang budaya positif seperti apa yang Bu Purna Dewi berikan, kita simak dengan sebaik-baiknya. Itu harapan kami supaya diseminasi di pengibasan ini bermanfaat bagi kita semua, bukan untuk Bu Purna saja, tetapi untuk sekolah dan teman-teman sekalian yang calon CGP selanjutnya perlu mempelajari juga. Adalah gininya tindak lanjut daripada JGP. Demikian, ya. Demikian dari Tiang ucapkan selamat melanjutkan diseminasi budaya positif di sekolah ini supaya berjalan dengan baik. Tiang tutup untuk Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Waktu Tiang kembalikan. Ya, baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah untuk sambutannya. Oke, baik Bapak Ibu, gimana, masih semangat? Masih. Kalau dulu Bu Sri sempat memberikan pantun ya. Hari ini saya mencoba memberikan pantun juga, tapi nanti tolong dijawab ya. Tapi nggak tahu dia. Dicoba aja. Pohon nangka, daunnya lebat. Memetik buahnya dengan galak. Ayo semangat Bapak Ibu guru hebat. Terapkan budaya positif di sekolah. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan karena baru belajar. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan desiminasinya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri dulu sebentar. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan desiminasi budaya positif di sekolah hari ini dapat berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Saya mulai ya Bapak Ibu Jadi di sini saya itu tidak menggurui, tetapi di sini saya akan berbagi terkait budaya positif yang saya peroleh saat mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Ya, jadi materi hari ini lumayan padat nih Bapak Ibu Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi ini materi-materi yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti setelah kita berbagi di sini, Bapak Ibu bisa menerapkannya baik di kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau bertanya dulu tentang budaya positif. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengetahui apa itu makna budaya positif. Oh ya, silakan Bu Nitya. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang sering diterapkan, baik itu di kelas maupun di sekolah, dan itu nantinya akan membentuk perilaku ataupun karakter siswa. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan, bagus sekali jawaban Bu Nitya. Mungkin ada yang bisa menjawab lagi tentang budaya positif? Mungkin Bu Sri bisa. Mungkin pendapat saya hampir sama dengan Bu Nitya. Budaya positif itu adalah kebudayaan-kebudayaan yang dilakukan di sekolah, baik oleh guru maupun siswa, agar
menimbulkan kebiasaan-kebiasaan yang ditiru berikutnya oleh adik kelasnya. Ya, baik, terima kasih Bu Sri atas jawabannya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Ya, kemudian lanjut yang kedua dulu. Apakah budaya positif sudah diterapkan di sekolah kita? Sudah atau belum? Sudah. Ada yang bisa menyebutkan contoh penerapan budaya positif yang sudah ada di sekolah? PPK. Ya, mungkin. Tiap pagi. Ya, Bu Nitya? Kegiatan PPK setiap pagi, kegiatan literasi setiap hari Sabtu, senam bersama setiap hari Sabtu, 5S di depan setiap pagi. Ya, terima kasih Bu Nitya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi kegiatan budaya positif? Ya, silakan Pak Nyoman. Terima kasih atas waktunya. Jawaban saya hampir mirip dengan Bu Nitya, tetapi kita sebagai pengajar semestinya ajaran Ki Hajar Dewantara Ingatso Sumpolodo itu yang kita terapkan di hadapan anak-anak dan teman-teman baik itu sebaya maupun junior kita. Demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Nyoman. Jadi memang sudah di sekolah kita memang sudah menerapkan budaya positif. Misalnya setiap pagi anak-anak sudah bergiliran, setiap kelas bergiliran dengan walinya kita melaksanakan piket 5S. Apa itu 5S Bapak Ibu? Kalau ibu-ibu datang ke sekolah, ingat senyum Jadi masalah di rumah dilupakan dulu, jangan sampai di sekolah manyun terus. Nah, nanti itu akan berdampak sekali saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi 5S itu tidak hanya diterapkan oleh anak-anak, tapi kita pun sebagai pendidik juga harus menerapkan 5S tersebut. Kemudian betul seperti yang disampaikan Bu Nitya tadi, penerapan PPK. Jadi setiap pagi kita juga sudah menerapkan PPK di sekolah, mulai dari menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi itu untuk meningkatkan rasa apa Bapak Ibu? Nasionalisme. Terus berdoa juga bersama kita di halaman. Kemudian untuk yang agama Hindu kita sembahyang bersama di halaman. Kemudian yang anak-anak yang beragama lain, mereka mempunyai ruangannya masing-masing untuk melaksanakan doa sesuai agama dan kepercayaannya. Jadi kita sudah menerapkannya, mungkin seperti Pak Nyoman sampaikan tadi, betul seperti ajaran Ki Hajar Dewantara. Jadi filosofinya Ingatso Sumpolodo, artinya kita sebagai pendidik itu sebaiknya menjadi teladan atau contoh bagi anak didik kita. Karena kalau kita dilihat nanti ngobrol ngerumpi terus, nah takutnya nanti anak-anak juga akan seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya tadi. Jadi Niki, budaya positif di sekolah itu betul seperti yang disampaikan Bu Nitya, Bu Sri, Pak Nyoman. Jadi adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi salah satu unsur budaya positif adalah disiplin positif yang merupakan wadah untuk menciptakan budaya positif agar tercapainya pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu tujuannya itu, pembelajarannya itu semua berpihak pada murid, untuk murid dan murid. Itu tadi terkait dengan budaya positif. Jadi memang kita sudah menerapkan budaya positif, mungkin untuk kedepannya bisa ditingkatkan lagi budaya tersebut, sehingga tanpa disuruh pun nanti anak-anak akan tetap berperilaku. Jadi berperilaku baik terhadap sesama, terhadap gurunya juga. Mungkin nanti kita ingatkan juga terus agar anak-anak juga terus melaksanakan budaya positif di sekolah. Nah, sekarang Bapak Ibu kan duduk berdua ini. Ada yang duduk sendiri? Bu Nitya sama Pak Dewa duduk sendiri.
Mungkin nanti bisa dicoba sama teman yang di belakangnya nih. Nah, sekarang di sini ada dua orangnya, ada rekan A dan B. Misalnya Aji jadi rekan A. Aji genggamkan tangan. Kemudian yang rekan B, Adi, genggamkan tangan dan Aji bayangkan Aji itu menggenggam sesuatu yang penting sekali bagi Aji. Oke. Kemudian Bu Adi akan mencoba berusaha membuka kepalan tangannya Aji dengan rayuan ataupun dihardik, ditawarkan uang agar Aji itu mau membuka kepalan tangannya. Oke, teman-teman yang lain juga coba seperti itu dengan teman sebangkunya. Mungkin giliran ya, kita coba ya. Coba dikepalkan dulu tangannya, bayangkan Bapak Ibu. Mungkin yang di sebelah kanan dulu ya, dari sebelah kanan dulu mengepalkan tangannya. Sekarang yang rekan di sebelah B berusaha membuka di kepalan tangannya, dirayu atau dikritikin, dihasut bebas. Yang rekan A ini apa yang akan dilakukan sama rekan A? Coba dipraktekkan dulu. Gak boleh bully. Nggak boleh gitu. Nah, sekarang giliran yang rekan B yang di sebelah kiri. Sekarang gilirannya mengepalkan tangan. Kemudian rekan di sebelahnya juga mengepalkan tangannya. Iya, berarti Adi itu dengan berbagai macam cara membuka kepalan tangannya Adi. Terus Bu Adi gimana? Mau tadi buka tangannya? Gimana Bu Adi? Rayuannya Aji kurang mempan. Rayuannya Aji katanya kurang mempan. Terus bagaimana tadi Adi membuka kepalan tangannya atau tetap menggenggam tangannya? Tetap menggenggam tangannya. Alasannya? Karena yang pertama rayuannya Aji kurang mempan, Aji tetap pendirian. Iya, artinya Bu Adi itu tetap pendiriannya karena dia membayangkan memegang sesuatu yang penting bagi dirinya. Jadinya walaupun dirayu sama Aji, mau dipukul atau diancam, tetap Adi itu tetap mengepalkan tangannya. Mungkin ada tadi yang dikritikin dibuka tangannya. Tadi tak lihat Pak Kristian sama Pak Yoman buka tangan tadi. Karena rayuan saya termasuk menyusup ke dalam hati. Karena sama jenis soalnya. Ya, berarti mungkin kalau rekan yang walaupun tadi dikritikin tetap dia menggenggam tangannya, berarti orang itu tetap pendirian. Tapi kalau dikritikin dikit aja dibuka, berarti gimana? Artinya sekarang pertanyaannya, siapa sih sebenarnya yang memegang kendali atas kepalan tangan Bapak Ibu? Ya, betul. Jadi yang memegang kendali atas kepalan tangan Bapak Ibu itu adalah diri sendiri. Itu merupakan kontrol diri. Kalau kita terpengaruh, nanti kasih uang 100 juta gitu misalnya, mikir jadinya. Nah, itu kembali sendiri ke kontrol diri, ke diri sendiri, karena yang memegang kendali itu adalah diri sendiri. Nah, kenapa kontrol diri ini nanti berkaitan juga dengan disiplin diri. Disiplin diri. Nah, di sini ada makna kata disiplin menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita
dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Mungkin ada yang mengerti maksudnya? Mungkin ada yang mau? Yang siapa? Bu Adi? Ya, silakan. Terima kasih kesempatannya. Ya. Kalau menurut Tiang Nike, sama seperti tadi, jadi di dalam diri kita itu harus ada tetap pendiriannya, harus ada teguhnya. Kalau kita tidak memiliki tetap pendirian, berarti kita cepat sekali terpengaruh. Mungkin nanti yang budaya lain yang cepat akan masuk ke dalam diri kita atau di negara kita. Ya, Itu menurut dia. kembali ke kontrol. Ya, jadi artinya tetap ke kontrol diri. Maksudnya pernyataan ini adalah untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, untuk mencapai murid yang merdeka. Jadi syarat utamanya itu adalah disiplin yang kuat. Nah, disiplin itu dimulai dari motivasi diri sendiri, artinya motivasi intrinsik dari dalam. Nah, jika motivasi intrinsik itu tidak bisa mendisiplinkan diri kita, maka diperlukanlah motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Contohnya kita di sekolah, mungkin anak-anak belum bisa dia mendisiplinkan dirinya dengan motivasi intrinsik. Jadi kita sebagai pendidik perlu memotivasi mereka agar mereka dapat bersikap disiplin di sekolah. Lanjut, Iki ada Diana Gosen. Ini menyatakan bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia. Kemudian beliau juga menyebutkan disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Dengan adanya disiplin diri, seseorang akan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi intinya yang memegang kendali atas diri kita sendiri tetap diri kita sendiri. Jadi kesimpulan pengertian disiplin menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen ini adalah disiplin merupakan bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Nah, jadi sebagai pendidik tugas kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka itu dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Artinya dari dalam dirinya, oh saya harus seperti ini, saya harus rajin belajar, atau saya harus tertib, itu harus dimunculkan di diri mereka sendiri. Jadi bukan jadi motivasi yang ekstrinsik. Nah, tadi kan dibahas tentang tujuan mulia, ya. Jadi tujuan mulia di sini mengacu pada prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, nilai-nilai itulah dinamakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, apa itu nilai kebajikan universal? Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang telah disepakati bersama terlepas dari suku, agama, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai universal itu juga merupakan fondasi dalam berperilaku, kemudian merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, apa sebenarnya? Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya, profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila lah yang kita harapkan dimiliki oleh setiap anak di sekolah, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong dan kreatif. Nah, saya mau nanya, apakah kita di sini sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan tersebut kepada anak didik kita? Sudah? Mungkin ada yang bisa memberikan contohnya? Ya, Bu Dia? Contoh beriman dan bertakwa itu sudah kita lakukan hampir setiap hari, setiap pagi, dan juga di saat kita ada pagi dan siang setiap hari. Dan kalau kita dalam agama Hindu kita juga ada upacara, misalnya purnama, kita juga melakukan itu. Ya, jadi kita sudah memberikan pembiasaan-pembiasaan yang positif ya kepada anak didik kita dengan melaksanakan ibadah setiap hari sebelum dan sesudah belajar. Kemudian di hari raya agama Hindu terutama purnama dan tilem juga anak-anak melaksanakan persembahyangan bersama. Kalau yang mandiri, ya Bu Dayu? Tidak ditunggu oleh orang tua saat sekolah. Mungkin itu berlaku untuk anak kelas 1 nggih. Tapi kalau kelas tinggi ada yang masih ditunggu? Ada yang punya murid kalau dia nggak pengen sekolah, Nggak ada. besoknya ditungguin sama ibunya. Oh, berarti tergantung moodnya si anak ya. Nah itu kalau nggak ditungguin, mungkin dalam pembelajaran mandiri itu yang maksudnya seperti apa nih? Ya, jadi anak-anak itu secara mandiri menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian saat kita memberikan asesmen atau penilaian juga anak-anak mengerjakannya sendiri. Kalau yang bernalar kritis, apa yang pernah kita lakukan untuk menanamkan nilai bernalar kritis? Anak-anak diberikan kesempatan untuk berpendapat apabila di saat kita mengajar, apakah ada anak-anak yang bertanya atau memberikan saran. Demikian. Ya, bagus nih, benar sekali pendapat Pak Nyoman. Jadi anak-anak diberikan untuk menggali informasi terkait dengan materi yang kita ajarkan. Mereka boleh bertanya atau memberikan saran. Jadi di sana melatih anak untuk bernalar kritis. Yang berkebinekaan global, kita setiap Sabtu kan ada ekstra tari ya, ada nggak? Ya, di sana kita kan mengajarkan ekstra tari, tabuh. Jadi di sana kita mengajarkan tentang kebudayaan. Jadi tetap kita melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, baik pun itu kebudayaan kita sendiri khususnya di Bali maupun kebudayaan dari daerah lain. Kemudian bergotong royong? Iya, piket kelas, melakukan pembersihan di lingkungan sekolah. Kemudian saat kerja kelompok juga mereka bekerja sama. Kalau kreatifnya? Dalam pembuatan tampilan. Ya, jadi anak-anak menghasilkan karya, ya, menghasilkan karya yang orisinil. Ya, jadi berdasarkan imajinya dia sendiri dituangkan menjadi sebuah karya. Ya, jadi itu. Nah, selain nilai-nilai profil pelajar Pancasila, banyak sekali juga nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Misalnya integritas, saling menghormati, saling toleransi, percaya diri. Itu juga harus tetap kita tanamkan kepada anak didik kita. Nah, sekarang pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu sebagai seorang guru, saat Anda hadir atau mengajar di kelas tepat waktu, nah motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Yang A, tidak ingin ditegur, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang B, ingin dilihat dan dipuji sama atasan, atau mendapat imbalan atau penghargaan. Atau yang C, ingin menjadi orang yang menghargai waktu, diri sendiri, sebagai teladan bagi murid. Yang mana Bapak Ibu pilih? Benar? Benar. Nah, semoga benar ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus punya motivasi dari diri kita sendiri. Tidak telat masuk kelas, aduh biar dilihat nanti sama Pak Kepala Sekolah berarti kasih permen gitu Pak. Ya, jadi betul sekali yang dipilih. Artinya kita harus mempunyai motivasi yang C. Yang C ya, ingin menjadi orang yang menghargai waktu dan menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid. Nah,
sekarang kita bahas terkait teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini ada teori motivasi. Menurut Diana Gosson ini juga menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau Bapak Ibu, motivasi yang mana yang Bapak Ibu pilih? Untuk tindakan Bapak Ibu yang lakukan, misalnya yang tadi datang tepat waktu ke sekolah, misalnya mengajar ke kelas dengan tepat waktu, mungkin motivasi yang mana Bapak Ibu pilih? Yang mana? 1 dan 3. Ya, Bu Nitya, mungkin ada alasan kenapa memilih nomor 1? Nomor 1, karena menghindari ketidaknyamanan. Kalau buru-buru terlambat, buru-buru nggak mempersiapkan peralatan mengajar. Jelas, itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya. Nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kalau hanya sekedar kata-kata, murid tidak akan mendengarkan. Jadi dia akan melihat, oh iya guru saya kayak gini. Ya. Jadi saya juga harus meniru. Ya. Ya, betul. Jadi kita itu harus menjadi contoh ya, menjadi teladan bagi murid kita. Jadi kita itu harus belajar menghargai waktu dan menghargai diri kita sendiri agar anak-anak juga mencontoh. Oh, bu guru saya masuknya tepat waktu. Nah, bisa itu nanti dicontoh oleh anak didiknya. Nah, jadi menanamkan motivasi yang itu juga berlaku kepada anak-anak ya, bukan ke diri kita sendiri saja, tapi juga berlaku kepada murid-murid. Jadi tujuan disiplin positif yang akan kita ajarkan ke anak kita adalah menanamkan motivasi yang ketiga, ya, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi anak-anak yang sudah memiliki motivasi intrinsik ini akan berdampak jangka panjang. Jadi mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, mungkin kalau dulu-dulu kan sering sekali kita mendengar ada guru-guru yang menghukum muridnya, dan kemudian yang terakhir saya baca lihat di medsos ya, di SMP di Denpasar rasanya kalau tidak salah, muridnya itu dijemur di halaman di lapangan basket karena tidak mengerjakan tugas dan disuruh menulis disuruh menulis banyak berapa ratus kali itu, tapi si anak itu dijemur di bawah halaman di sinar matahari. Kalau menurut Bapak Ibu, kalau penerapan hukuman seperti itu, apakah bisa mendisiplinkan anak? Ya. Mungkin ada alasannya. Karena terpengaruh fisik dari anak tersebut bisa pingsan. Ya, betul. Jadi kalau hukuman itu berupa fisik ya, selain fisik nanti si anak itu pingsan, psikisnya juga kena, bisa nanti si anak itu menjadi anak yang pendendam. Gara-gara si bapak itu tuh saya dihukum begini gitu. Nah, jadi si anak itu mempunyai rasa dendam dan bisa mungkin dia akan membenci gurunya kalau kita memperlakukan anak seperti itu. Jadi hukuman itu berlaku cuma satu arah aja ya, cuma satu arah, dan si murid itu hanya menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan. Jadi hukuman itu berupa fisik maupun psikis. Jadi badannya kena, mentalnya juga kena. Kemudian kalau kita hukum anak-anak juga anak-anak merasa tersakiti, betul atau tidak? Iya, akan merasa tersakiti dan tidak nyaman ya dalam mengikuti proses pembelajaran. Termasuk juga gurunya nanti bisa kena hukuman. Iya, betul sekali. Jadi itu juga mungkin berpengaruh terhadap kita sebagai guru ya. Jadi dalam mengatasi masalah anak itu tidak bisa diselesaikan dengan hukuman fisik. Nah, nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Nah, itu ada kaitannya nanti. Jadi kalau disiplin yang bermakna positif itu terbagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk konsekuensi dan dalam bentuk restitusi. Kalau konsekuensi ini membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, tapi mereka itu tidak akan merasa tersakiti karena mereka melakukannya itu
bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan setelah melalui kesepakatan. Sedangkan kalau restitusi ini justru akan menguatkan si anak, mengembalikan anak itu kepada kelompoknya, dan mereka akan merefleksi tentang kesalahan-kesalahan yang sudah mereka lakukan, dan mereka akan merefleksi apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, iki coba Bapak Ibu baca. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang nomor 1, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena itu bersifat ke fisiknya. Kemudian yang kedua, memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kenapa konsekuensi? Ya, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan kita di kelas. Jadi anak-anak jangan mencoret-coret meja ya. Nanti kalau coret-coret meja, nanti anak-anak yang harus membersihkan sendiri. Jadi sebelumnya sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Jadi yang nomor 2 adalah konsekuensi. Yang ketiga, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil teman. Hukuman. Boleh nggak kita seperti itu? Ya, kalau sebenarnya tidak boleh. Itu sebenarnya tujuan kita mendisiplinkan anak, tapi itu tidak tepat caranya dengan memberikan hukuman secara fisik. Nanti, iya betul Pak Yamani. Sekarang yang nomor 4, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena lambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Kenapa konsekuensi? Ya, karena sudah ada kesepakatan kelas. Dia datangnya terlambat 10 menit, artinya waktunya dia juga akan ditambah 10 menit untuk mengerjakan pelajaran yang sudah tertinggal. Jadi sudah paham Bapak Ibu nih hukuman dan konsekuensi nih? Sudah. Nanti kalau bisa kita terapkan yang konsekuensi dulu, hukumannya dikurangi ya. Konsekuensi, atau yang lebih bagus lagi kita menerapkan restitusi. Ya, di sini ada pernyataan dari Alfie Kohn. Penghargaan merupakan hukuman. Adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita memberikan hukuman kepada anak-anak, itu akan dapat menghancurkan potensi yang dimiliki oleh si anak. Karena itu akan berdampaknya lama sekali. Mungkin kelas 1 kita menghukum si anak sampai ke kelas 5, kelas 6 mereka akan ingat, akan menjadi kenangan buruk bagi si anak. Jadi diharapkan Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran itu tetap berpihak kepada anak, mengutamakan kebutuhan anak. Nah, yang paling sesuai kita gunakan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah itu adalah dengan restitusi. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar kata restitusi? Baru hari ini? Ya, saya pun mengetahui restitusi ini semenjak mengikuti kegiatan guru penggerak. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru itu akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang sudah mereka lakukan, kemudian untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi kita tidak mencak-mencak lagi sama murid ya, artinya kita berbicara dari hati ke hati, mengetahui apa sih sebenarnya kebutuhan murid itu agar kita bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri restitusi. Jadi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Kemudian restitusi itu akan memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi itu adalah tawaran, jadi bukan paksaan dalam menyelesaikan suatu masalah.
Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan. Jadi segala tindakan yang dilakukan murid itu pasti ada alasannya. Jadi restitusi itu mencari kebutuhan dasar murid. Selanjutnya, restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi itu menguatkan. Restitusi itu fokus pada solusi, dan restitusi itu mengembalikan murid pada kelompoknya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah menyusun keyakinan kelas di kelasnya. Sudah? Nah, mungkin bisa Bapak Ibu ceritakan bagaimana sih menyusun keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu? Ya, berdiskusi dengan murid, kemudian setelah itu berdiskusi. Yang pertama kemarin saya lakukan adalah diskusi dulu dengan anak, kemudian beberapa siswa menyampaikan misalnya yang pertama yang pertama disiplin, nanti diuraikan disiplin apa saja. ya, artinya untuk menyusun keyakinan kelas itu kita melakukan diskusi atau curah pendapat. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Supaya tiap orang yakin itu dilakukan bukan karena paksaan tapi kesadaran diri. Iya, betul sekali Bu Nitya. Jadi setiap anak itu artinya kan sudah mengeluarkan pendapatnya. Jadi tidak boleh ribut di kelas atau tidak boleh ribut saat mengerjakan tugas. Jadi mereka sudah meyakini nilai-nilai kebaikan yang ada di dirinya untuk dilakukan. Ya, kemudian mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya budaya positif? Kenapa? Mungkin ada yang bisa? Ya? Menumbuhkan karakter yang baik. Iya, jadi dengan keyakinan kelas kita bisa menumbuhkan karakter anak yang baik, sehingga itu akan berdampak kepada disiplin dirinya dan berdampak juga terhadap budaya positif. Kemudian yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Bagaimana kira-kira caranya? Kalau di kelas besar, Iya. kelas tinggi, kita adakan musyawarah terlebih dahulu apa-apa yang boleh dan tidak dilaksanakan. Sehingga untuk meyakini anak tersebut, apa-apa yang telah kita tulis dengan kesepakatan anak-anak bisa dilaksanakan dengan baik. Iya, jadi karena itu merupakan keyakinannya mereka ya, jadi mereka akan berusaha untuk menaati keyakinan kelas yang sudah disepakati, dan itu juga akan berdampak terhadap disiplin dirinya si anak. Ya, jadi keyakinan kelas ini merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di kelas. Jadi dengan keyakinan kelas, jadi anak-anak akan merasa lebih tergerak dan lebih bersemangat untuk menjalankannya karena adanya motivasi dari dalam dirinya. Kalau peraturan kan hanya kita yang membuat satu arah saja, tapi kalau keyakinan kelas itu merupakan curah pendapat ya antara guru dan murid. Jadi itu akan membuat anak-anak itu akan tergerak dan bersemangat untuk melaksanakan keyakinan kelas yang disepakati, kemudian nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam keyakinan kelas tersebut. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah menyusun keyakinan kelas mungkin sudah mengetahui cara-cara membentuk keyakinan kelas. Jadi mungkin Bapak Ibu guru yang belum, ada yang belum menyusun keyakinan kelas? Ada? Nah, ini ada beberapa tahapan. Nanti mohon nanti Bapak Ibu guru menyusun keyakinan kelas nih setelah ada kegiatan hari ini. Jadi yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi tidak terperinci. Misalnya semua warga disiplin, semua warga kelas disiplin saat mengikuti pembelajaran. Jadi seperti umum itu tidak terperinci, dia tidak mendetail. Jadi yang kedua, keyakinan kelas itu pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas itu dibentuk dalam kalimat positif. Kemudian tidak terlalu banyak jumlahnya ya, supaya maksimal 5-7 lah keyakinan kelas. Jadi mudah diingat oleh murid. Kemudian
dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi yang selanjutnya, semua warga kelas itu berkontribusi dalam penyusunan keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu ditinjau dari waktu ke waktu. Mungkin nanti Bapak Ibu yang belum membuat keyakinan kelas bisa melalui tahapan ini untuk membentuk keyakinan kelas. Nah, ini contohnya. Kan kita dulu rembuk nih sama anak-anak. Pasti anak-anak berpendapat tidak boleh terlambat ke sekolah, tidak boleh ribut saat di kelas. Nah, kalimat itulah kita rubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya tidak boleh terlambat ke sekolah, kita rubah menjadi datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian tidak boleh ribut saat belajar di kelas. Ya, belajar di kelas dengan tertib. Artinya dirubah. Apa yang menjadi curah pendapat anak-anak kan kita sepakati, lalu kita rubah menjadi kalimat yang positif. Nah, tadi kan sudah sempat saya sampaikan bahwa dalam segi 3 restitusi tadi itu kita harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5G. Jadi segala tindakan yang kita lakukan ini pasti memiliki tujuan tertentu. Benar atau tidak? Benar. Kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu itu ada tujuannya kan? Ada. Jadi kita melakukan itu usaha terbaik kita untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Nah, jadi ini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Mungkin ada yang tahu contohnya seperti apa? Betul, makan, minum, kesehatan, tempat tinggal, kan itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya apa? Iya, dihargai oleh orang lain, disayangi, diterima kehadirannya. Kemudian penguasaan. Ini berkaitan dengan kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Misalnya si anak itu berprestasi atau apa, ya dikasih penghargaan, ya. Kemudian kebebasan, artinya kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Betul itu Bapak Ibu memerlukan kesenangan? Ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan kesenangan mungkin Bapak Ibu bisa melakukannya dengan berbagai cara ya. Misalnya kalau Pak Dewo memancing, ya Pak Dewo ya? Senang nggak Pak Dewo kalau memancing? Senang. Berarti kebutuhan Pak Dewo untuk kesenangannya itu sudah terpenuhi. Mungkin ada, kalau saya kayak waktu ini udah merasa penat main ke pantai. Nah, itu juga untuk memenuhi kebutuhan kesenangan ya. Iya, ke mall juga. Ya, itu kan untuk memenuhi kesenangan. Kalau Pak Nyoman gimana dia untuk memenuhi kesenangannya? Di ke mall ya. Ada dompet. Nah, saya lanjut ya, lagi sedikit ya Bapak Ibu. Nah, untuk melakukan tadi yang segitiga restitusi kan kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasar si murid itu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh si murid. Nah, dan kita juga harus bisa menempatkan diri kita. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Ya, Diana Gosson ini mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelasnya masing-masing. Berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, Gosson berkesimpulan ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa refleksi selama menjadi guru, kira-kira posisi kontrol yang mana sudah Bapak Ibu terapkan di kelas? 3-4. Teman? Penghukum pernah? Pernah. Nah, tapi itu sekarang mungkin itu dulu ya, tapi kalau sekarang mungkin perlu dikurangi atau bahkan jangan sampai menghukum anak. Ya, ada 2, 3, 4. Mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ya, jadi kita lihat dulu apa sih yang posisi penghukum itu seperti apa.
Nah, kalau penghukum itu menggunakan hukuman fisik atau verbal, misalnya disuruh bersihin kamar mandi, atau dijemur di halaman, atau menggunakan kata-kata yang kasar, misalnya yang keras, nadanya juga tinggi, misalnya patuhi kata saya atau awas. Nah, seperti itu tuh sudah penghukum. Kemudian kamu selalu saja salah. Nah, dari tekanan suara juga bisa nanti dilihat posisi guru itu sebagai penghukum atau apa. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, guru itu bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misalnya, ibu sangat kecewa nak dengan ucapanmu. Nah, jadi nadanya lembut tapi merasa si anak itu salah, merasa rendah diri. Itu pembuat merasa bersalah. Selanjutnya teman. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, tapi selalu mengontrol murid dengan persuasi. Artinya kata-kata yang digunakan, ayolah nak, bantu nabu guru, nanti dimarah loh sama kepala sekolahnya. Nah, misalnya seperti itu posisi kontrol guru itu sebagai teman. Kemudian kalau pemantau, pada posisi ini guru mengawasi perilaku murid. Jadi misalnya kata-kata yang digunakan, peraturannya apa nak? Nah, kita kan sudah buat keyakinan, jadi kita menegaskan kembali kepada si anak. Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu merupakan posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, yang diharapkan itu adalah posisi guru itu sebagai manajer. Ya, jadi guru itu berbuat sesuatu itu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid bertanggung jawab atas kesalahannya, mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, contoh kata-kata yang digunakan, apa yang kamu yakini, kemudian apa rencana kamu untuk memperbaikinya. Jadi kita berbicaranya dari hati ke hati ya. Jadi kita harus mengetahui dulu alasan si anak itu melakukan tindakan tersebut, kemudian menanyakan keyakinan dirinya, nilai-nilai kebajikannya. Kalau sudah kita mengetahuinya, lalu kita bertanya kepada si anak, apa sih yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya dan bertanggung jawab terhadap korbannya, seperti itu ya. Jadi ini yang kita harus mulai terapkan baik di rumah maupun di sekolah. Kalau di rumah kan Bapak Ibu pasti punya putra putri nih. Ya, mungkin itu juga bisa diterapkan di sekolah dan di rumah. Dan saya pun sendiri masih tahap belajar dalam posisi kontrol. Jadi mari kita sama-sama menerapkan posisi kontrol manager dalam memperbaiki kesalahan anak. Jadi tidak dengan hukuman fisik tapi dengan segitiga restitusi. Nah, mungkin ini Bapak Ibu bisa menentukan posisi kontrol yang digunakan. Misalnya yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Membuat rasa bersalah. Terus yang kedua, nanti kita lihat jawabannya ya. Yang kedua, ayolah lakukan ini demi saya. Ya. Yang ketiga, kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Hukuman. Terus apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Ya, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Apa? Pemantau-kah? Atau teman? Pemantau. Ya, sekarang kita lihat ya. Nah, jadi yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu pembuat merasa bersalah. Ayolah, lakukan demi ibu ya. Teman, patuhi aturan saya. Oh, ini berubah. Ada perubahan sedikit. Jadi, yang ketiga itu penghukum. Selanjutnya, apa rencanamu itu manajer. Jadi yang tadi, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Itu termasuk ke posisi pemantau. Nah, yang ini terakhir materinya tentang segitiga restitusi. Jadi kita mulai tadi belajar tentang disiplin diri, kemudian kebutuhan dasar ya, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan. Ini
dan segitiga restitusi. Jadi dalam melaksanakan segitiga restitusi, Bapak Ibu harus mengetahui dulu kebutuhan dasar anak didik kita, kemudian bagaimana motivasinya mereka. Jadi restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ada gambar tentang segitiga restitusi. Jadi ada 3 sisi ya, namanya segitiga ya. Jadi yang paling dasar itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian di menstabilkan identitas, jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Benar atau tidak? Kita pun sendiri sebagai guru pasti pernah melakukan kesalahan ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Nah, mungkin kalimat seperti itu bisa kita sampaikan kepada murid-muridnya. Selanjutnya, sisi validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, dan sisi yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi kembali ke keyakinannya si anak itu, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, yang dasar tadi ya, menstabilkan identitas. Ini tujuannya mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kalimat yang digunakan bisa berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi berbuat salah itu merupakan hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin seperti itu bisa kita menyampaikan ke anak didik kita. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalimat yang digunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kalau anak itu ada berbuat salah, kita jangan langsung mencak-mencak apa sih kamu ini. Nah, jangan. Jadi kita berbicara dulu ya. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa sih kamu sampai mendorong temanmu, misalnya seperti itu. Kita tanyakan dulu alasannya dia kenapa sampai misalnya mendorong temannya atau mengejek temannya. Pasti dia punya alasan tertentu mengapa melakukan itu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misalnya si anak itu mendorong temannya, iya Bu, alasannya saya dibully gitu misalnya. Boleh saja dia mempertahankan dirinya karena dia merasa jadi korban juga karena dibully, karena dia kesal, didoronglah temannya. Tapi boleh kita kamu boleh berbangga dengan sikapmu itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, seperti itu kita mengajak si anak itu untuk menyelesaikan masalahnya. Kira-kira kalau seperti itu, sikap yang baru itu sikap yang seperti apa nih misalnya? Ya, saling menghormati, misalnya saling menghargai, nah seperti itu. Kemudian yang terakhir, sisi yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi di kelas kan kita sudah buat keyakinan kelas. Jadi berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa kita termotivasi secara internal ketika identitasnya sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, nilai-nilai kebajikan universal itu. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Karena di kelas kan kita sudah buat kesepakatan kelas. Kemudian, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, misalnya seperti itu. Kita bisa melakukan segitiga restitusi. Jadi, untuk memperbaiki kesalahan si anak itu tidak harus menggunakan hukuman fisik ataupun verbal, tapi lebih baik kita menggunakan restitusi karena kita akan dapat mengembalikan identitas anak yang gagal itu menjadi anak yang sukses ya. Jadi mereka bisa memperbaiki kesalahannya dan bertanggung jawab apa yang akan mereka lakukan untuk menebus semua kesalahannya tersebut. Jadi kita mulai berbicara tidak menggunakan nada yang keras, tapi menggunakan nada yang lembut sehingga si anak itu bisa dia mau menyampaikan alasan dari tindakan yang mereka lakukan.
Nah, seperti itu nih tentang segitiga restitusi. Jadi kesimpulannya, mulai saat ini mari kita bersama-sama bagaimana cara kita menerapkan disiplin diri, mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita menerapkannya kepada anak didik kita. Yang pertama, Bapak Ibu nanti membuat dulu keyakinan kelas, kemudian tetap memberikan kebiasaan-kebiasaan positif sehingga akan menjadi budaya positif di sekolah. Nah, jika anak-anak itu ada berbuat kesalahan, kita menyelesaikannya dengan apa? Restitusi. Demikian demikian tadi sedikit berbagi tentang budaya positif di sekolah. Bagaimana Bapak Ibu tentang materinya? Sangat menyenangkan. Luar biasa. Nah, terima kasih. Harapannya kita bersama-sama bisa menerapkannya baik di lingkungan sekolah secara umum dan di lingkungan kelas masing-masing. Dan sekarang mungkin bagi Bapak Ibu yang belum membuat keyakinan kelas, mulai dari besok mungkin ya, mulai membuat keyakinan kelas bersama anak didiknya sehingga keyakinan kelas itu bisa menumbuhkan disiplin diri bagi murid-murid kita sehingga tercapailah profil pelajar Pancasila. Demikian diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada kesalahan kata. Tiang tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.